Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok Badrika. Kali ini kita akan mempresentasikan rencana komunitas apa sih yang akan kita lakukan di suatu desa gitu ya. Nah, kita sendiri mengambil komunitas dengan nama Jendela Aksara seperti itu. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan dulu kami dari kelompok Badrika dengan anggota saya sendiri, Raihan Nur. Yang kedua ada Putri Afifah Wahida. Yang ketiga ada Oktavia Hasna Nabila. Yang keempat ada Agus Sulistiani. Yang kelima ada Kusuma Wanti Zahra. Yang keenam ada Muhammad Alfa Khairuddin. Yang ketujuh ada Paika Puput Kenanga. Yang kedelapan ada Yulia Ragilianti. Dan yang kesembilan ada Rama Fajar Sidik. Dan yang terakhir adalah Hani Okta Jadiati. Alright. Jadi teman-teman semuanya, kemarin kita diberi tugas oleh kakak-kakak fungsional untuk membuat rancangan komunitas sosial seperti itu. Dari kelompok Badrika sendiri kemarin juga telah merapatkan rancangan komunitas sosial apa sih yang akan kita terapkan dalam suatu desa seperti itu. Kita kemarin juga telah mengkaji permasalahan dari desa sekitar kita masing-masing dan ditemukan bahwasanya dari rata-rata daerah kita itu kurang adanya literasi atau literatur. Terus ada juga kurangnya pendidikan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Terus ada juga kurangnya skill dari masing-masing masyarakat sehingga UMKM kurang berkembang seperti itu. Pendapatan juga lebih kurang seperti itu. Nah, mari kita jelaskan sedikit, membedah sedikit rancangan komunitas dari kelompok Badrika ini. Yang satu adalah latar belakang. Latar belakang ini berfokus pada permasalahan pendidikan dan literasi di Indonesia yang telah kita lihat dari permasalahan yang telah teman-teman kelompok Badrika berikan seperti itu. Yang kedua ada faktor dan dampak, penyebab dan hasil yang akan terjadi akibat penurunan pendidikan literasi. Setelah itu pembuatan komunitas Jendela Aksara. Latar belakang pembuatan komunitas dan penamaan kenapa kita ambil nama Jendela Aksara seperti itu. Dan yang keempat ada tujuan dan sasaran. Tujuan komunitas ini dan sasaran program kegiatan apa sih yang akan kita terapkan seperti itu. Dan yang kelima ada program kerja. Rencana kegiatan dan program kerja apa yang akan kita terapkan di suatu desa atau masyarakat sosial seperti itu. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, masuk ke latar belakang akan disampaikan oleh teman saya Rama. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan latar belakang permasalahan pendidikan dan literasi di Indonesia. Baik, langsung saja. Pendidikan di Indonesia memang terus berkembang, tetapi tidak semua lapisan masyarakat mengenyam bangku pendidikan. Walaupun sudah ada program sekolah gratis, tidak membuat pendidikan di Indonesia meningkat. Faktor utama yang mempengaruhi pendidikan seseorang adalah keadaan ekonomi yang menghambat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan tuntutan kebutuhan. Memang tidak ada diskriminasi gender maupun penyandang disabilitas dalam hal pendidikan, tetapi dalam kehidupan nyata terjadi kesenjangan besar antara kedua hal tersebut. Di Indonesia khususnya, pedesaan masih terdapat ketimpangan dalam hal pendidikan. Selain karena ekonomi, namun juga terkait dengan tradisi. Angka melek huruf dan literasi di pedesaan pun sangat rendah karena tidak adanya fasilitas dan badan yang menggerakkan dan memajukan pedesaan. Mungkin bisa dilanjutkan. Selanjutnya, faktor dan dampak penurunan pendidikan dan literasi. Yang pertama, faktor. Faktornya yaitu 1. Pengaruh orang tua. Yang kedua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang keempat, peran pemerintah. Dan yang kelima, tradisi dan adat istiadat.
adalah dampak penurunan pendidikan dan literasi. Yang pertama adalah tingkat produktivitas rendah. Yang kedua, kebutuhan yang terjadi berkelanjutan. Ketiga adalah sistem pendidikan tidak berkembang. Yang keempat, kemiskinan meningkat. Dan yang terakhir adalah kriminalitas akibat dari rendahnya pendidikan sehingga tidak bisa mendapat pekerjaan yang layak. Baik, sekarang kenapa kita mengambil kata jendela aksara? Dengan buku kita bisa membuka jendela yang bisa mengetahui dan memberikan pandangan yang luas tentang dunia dalam lingkup yang lebih kecil. Aksara memiliki arti sebagai hal yang kekal dan berperan. Dalam hal ini, komunitas jendela aksara memiliki filosofi sebagai wadah yang membantu meningkatkan literasi melalui buku serta aksi. Latar belakang pembuatan komunitas karena rendahnya tingkat pendidikan dan literasi, khususnya di pedesaan, sehingga kemajuan sulit untuk dicapai karena terhalangi oleh tradisi dan budaya yang masih kuat. Hal ini yang membuat komunitas jendela aksara berencana dan berusaha untuk memajukan pedesaan melalui peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia dengan literasi buku, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta aksi sosial untuk menuju pedesaan yang lebih baik. Selanjutnya, di sini tujuan dan saran komunitas. Tujuan dari komunitas jendela aksara adalah mempersiapkan generasi unggul dan berkompeten, serta memajukan wilayah desa melalui budaya literasi dengan program-program unggul. Kemudian, menetapkan sasaran yaitu membidik anak-anak dari jenjang TK sampai SMA melalui program literasi buku, dibarengi dengan games agar menarik dan aksi sosial bagi kaum dewasa dan lanjut usia. Terima kasih. Selanjutnya adalah program kerja dari jendela aksara. Di sini ada 4 program kerja jendela aksara, yakni 1. Literasi rutin, di mana pengadaan games yang berkaitan dengan literasi buku. Yang kedua, perpustakaan umum atau ruang literasi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan literasi buku. Yang ketiga ada aksi sosial, yaitu bentuk kepedulian terhadap lingkungan, bencana maupun orang tidak mampu. Dan yang terakhir adanya pelatihan kewirausahaan, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dengan inovasi dan kreativitas memanfaatkan sumber daya alam ataupun limbah. Next. Program kerja pertama, mengadakan literasi rutin. Keaksaraan digunakan sebagai kampanye untuk mengembangkan kemampuan warga agar terampil membaca, berhitung, menulis, dan kemampuan literasi lainnya. Tujuannya pun banyak, antaranya menambah kosakata, mengoptimalkan kerja otak, dan menambah wawasan serta informasi baru. Yang kedua ada perpustakaan umum, di mana upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis, secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Yang ketiga, mengadakan bakti sosial. Kegiatan bakti sosial ini memiliki tujuan guna mempererat hubungan antar sesama masyarakat, memberikan motivasi kepada penduduk mengenai pentingnya kesadaran dalam meningkatkan wawasan. Dan yang terakhir ada pelatihan kewirausahaan. Seseorang yang berani mendirikan usaha adalah orang yang mengarahkan sumber daya. Upaya untuk memaksimalkan sumber daya tersebut tentu karena adanya rancangan, ide, inovasi, proses pengendalian, serta tujuan. Jadi kesimpulannya, literasi dan pendidikan harus ditingkatkan dengan kerjasama dari berbagai pihak agar Indonesia dapat maju dengan kualitas sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif
dengan bekal pengimplementasian pengetahuan ke dalam kehidupan. Dengan adanya komunitas jendela aksara, peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya di pedesaan, bisa membawa desa kepada kemajuan dan terwujudnya Indonesia yang maju di tangan para generasi emas. Baik, terima kasih teman-teman semuanya telah menjelaskan sedikit tentang komunitas jendela aksara. Ya, insya Allah akan kita buka ya. Nah, mungkin itu sedikit gambaran jika kita membuat sebuah komunitas di suatu desa seperti itu. Pata juga pernah mengatakan bahwasanya buku adalah jendela dunia. Begitu juga dengan jendela bisa menjadi sebuah jendela bagi Indonesia. Sekian dari kami kelompok Badrika. Bila ada kata atau salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.